jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Oke, di sini saya akan praktek mengajar. Jadi sebenarnya ini nggak usah formal banget ya. Jadi kita anggap biasa ya, bukan selayaknya DW sinau dalam kelas. Keperluanku di sini cuma membuat video yang mencakup. Nanti ada kemampuan bertanya, semisal nanti saya akan mengajukan pertanyaan ke kalian. Jadi kalian nanti saya minta kerjasamanya ketika saya meminta untuk bertanya, kalian mengajukan pertanyaan apapun yang penting masih mencakup tentang materinya. Dan materi yang akan kami bawakan kali ini adalah tentang puisi. Setelah kemampuan bertanya, mungkin nanti akan ada poin-poin lain, misalnya kayak penguatan, terus ada menjelaskan, seperti menjelaskan materi begitu. Lalu akan ada variasi pembelajaran. Tiga poin selain bertanya dan menjelaskan nanti bisa kita hubungkan. Mungkin ada pertanyaan sebelumnya dari kalian, pertanyaan apapun. Dan pertanyaan beragam. Kami disclaimer dulu ya, karena saya asli orang Jawa Tulen, jadi mohon maaf kalau bahasa Indonesianya rodok medok dan terkesan campur bahasa Jawa. Jadi bahasanya campur-campur, mohon maaf. Oke, sebelum kita mulai materi kali ini, kami akan mempersiapkan PowerPoint-nya belum siap. Kita mulai ya materinya kali ini. Sebelum kita mulai mungkin kita perkenalan dulu satu-satu. Soalnya saya sebagian belum kenal. Masnya ini, dari masnya ini namanya siapa, Mas? Dengan rumahnya? Mbaknya? Dewi. Rumahnya? Masnya? Rumahnya? Sampai? Rumahnya? Sebelahnya? Santo. Rumahnya? Tanjung. Mbak E yang bukannya? Marwa. Itu Mbak Togor. Sampai? Rumahnya? Bibi. Belakangnya? Rumahnya? Masih? Rumahnya? Belakangnya Mbak E. Rumahnya? Sebelah E? Rumahnya? Rumahnya paling belakang? Rumahnya? Belakangnya lagi? Oh Pak, ada. Jadi di sini Pak ada sebagai supervisor saya ya, jadi yang mengawasi dan mengamati kinerja saya selama praktek mengajar ini. Oke, materi yang kita sampaikan hari ini adalah puisi. Pengertian puisi. Puisi adalah karya sastra yang mengungkapkan perasaan, pikiran, atau pengalaman hidup melalui rangkaian kata-kata yang indah dan sederhana. Puisi dapat mengungkapkan pengalaman imajinatif, emosional, dan intelektual penyairnya. Dari pengertian ini ada yang pernah dengar sebuah puisi apa belum? Dengar ataupun tahu? Mbak Mita tahu puisi? Pernah dengar? Siska. Oh Siska. Mbak Tiara pernah dengar puisi? Puisinya siapa atau judulnya apa? Ingat ya? Kalau begitu akan saya contohkan sebuah puisi. Puisi ini adalah karya dari salah satu seniman favorit saya, yaitu Pak Sapardi Djoko Damono. Oke, jadi judul puisinya adalah Aku Ingin. Tema puisi ini adalah bertemakan sebuah
renungan dan juga bernuansa romantis. Isi puisinya adalah aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu pada api yang menjadikannya api. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Itu adalah saya pandang contoh dari puisi. Selanjutnya akan kita jelaskan unsur-unsur puisi. Dari sini unsur puisi ada dua, ada unsur tersirat dan ada juga unsur tersurat. Mungkin saya akan menjelaskan salah satu ya. Nanti yang satu biar dijelaskan oleh Mas Husni. Di sini saya akan menjelaskan unsur tersirat. Ada seperti typo di sini unsur tersirat, tapi ngetiknya unsur tersesat. Unsur tersirat yang pertama adalah tema. Tema adalah gagasan pokok atau ide yang akan menjadi inti dan landasan bagi puisi tersebut. Contoh dari puisi yang saya bawakan tadi adalah bertemakan perenungan yang bernuansa romantis, percintaan. Selanjutnya ada rasa. Rasa adalah proses mengidentifikasi dan memahami perasaan atau sikap yang ditampilkan penyair terhadap tema atau masalah yang diangkat dalam puisi tersebut. Rasa itu sama dengan nuansa, misalnya kayak romantis, percintaan atau perenungan atau malah sedih, itu juga dari rasa. Selanjutnya ada nada. Nada adalah proses untuk memahami sikap penyair terhadap subjek. Subjek di sini maksudnya adalah puisi ya. Nada ini dapat memberikan warna dan nuansa pada puisi, menciptakan suasana tertentu dan mempengaruhi perasaan pembaca atau pendengar. Misalnya kalau di puisi tadi adalah aku ingin mencintai dengan sederhana. Kalau ada jeda dengan isyarat yang disampaikan api kayu pada api yang menjadikannya api. Itu adalah jadi ada tinggi rendahnya suara, terus ada jeda, itu adalah termasuk ke dalam. Lalu di sini ada amanat. Amanat adalah menemukan pesan atau nilai yang ingin disampaikan oleh penulis yang dalam hal ini adalah penyair kepada pendengar atau pembaca melalui puisi tersebut. Sementara ini dulu unsur tersiratnya. Mungkin di sini ada pertanyaan. Monggo tentang puisi, monggo apapun. Mbak Marwah, ada pertanyaan tentang puisi? Di dalam puisi itu apakah ada diksi? Apa? Di dalam puisi apa ada diksi? Ada diksi. Ada. Diksi adalah pilihan kata ya. Misal kata ide dan gagasan utama itu kan salah satu merujuk pada makna yang sama. Misal ide dan gagasan utama itu kan merujuk pada arti yang sama. Jadi diksi itu kita bisa misal ada 2 atau 3 kata yang mengartikan sebuah makna yang maknanya sama, kita bisa memilih salah satu kata tersebut lah. Kata yang kita pilih tersebut adalah diksi. Ada contoh diksi nggak Mas? Saya contohkan tapi yang sederhana saja ya. Contoh diksi adalah misal atasan baju, misal baju kan baju dengan atasan itu kan merujuk pada pakaian yang sama yang digunakan di atas. Misal Mbak Marwa memilih dalam puisi tersebut memilih kata baju. Baju tersebut termasuk diksi karena salah satu dari beberapa kata yang kamu pilih untuk karya tulis tersebut. Sebelumnya Mas, tolong sampean syuting supervisor juga nih juga. Sampean syuting pengawas juga. Oke,
Tadi sudah Mbak Marwa. Ajis belum merek. Adam, ada pertanyaan enggak tentang puisi atau tentang unsur-unsurnya puisi? Terserah, monggo. Mbak Siska kalau Mbak Tiarai berdiskusi apa itu? Ada pertanyaan enggak Mbak Tiara? Oke, kalau begitu mungkin Mbak Marwa ada pertanyaan lagi. Perbedaan unsur tersirat dan tersirat itu apa? Oke, pertanyaan yang bagus. Sebelumnya karena pertanyaannya Mbak Marwa sangat bagus, kita apresiasi dengan tepuk tangan. Aktif sekali ya Mbak Marwa ini. Jos menurut saya. Unsur sebelumnya nah, unsur puisi ini ada unsur tersirat dan juga unsur tersurat. Maksudnya unsur tersirat itu apa? Maksudnya unsur tersurat itu apa? Di sini maksud dari unsur tersurat adalah unsur yang ada langsung di dalam puisi tersebut. Misal judul, misal terus diksi, seperti yang sampean tanyakan tadi, judul diksi itu adalah unsur tersurat. Jadi unsur yang ada dalam puisi tersebut. Misal yang dikatakan kalimat-kalimat yang ada di puisi tersebut apa? Nah, di situ masuk ke dalam unsur tersurat. Lalu unsur tersirat adalah unsur yang ada di balik atau di belakang puisi tersebut. Maksudnya di belakang, bukan di belakang kertasnya ya. Unsur tersirat itu ditemukan ketika kita sudah membaca puisi dan memahami isi dari puisi tersebut. Contoh dari unsur tersirat adalah, lanjut Mas. Nah, maksud dari unsur tersirat adalah antara lain tema. Tema kan tidak dituliskan dalam puisi tersebut. Mungkin yang dituliskan dalam puisi adalah hanya judul. Makanya judul itu termasuk ke dalam unsur tersurat karena ada di dalam puisi tersebut. Nah, kenapa tema kok masuk ke dalam unsur tersirat? Karena tema tidak akan dimasukkan ke dalam puisi tersebut. Bagaimana kita bisa menemukan sebuah tema jika kita sudah membaca puisi tersebut, memahami puisi tersebut, lalu kita akan menemukan sebuah tema dari puisi tersebut. Contoh yang kedua ada amanat. Unsur tersirat yang kedua ada amanat. Apa itu amanat? Amanat adalah pesan atau nilai yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pendengar atau pembaca melalui puisi tersebut. Contoh amanat adalah, misalnya kita di sini amanat kan kita menemukannya setelah membaca puisi tersebut ya, setelah memahami isi puisi tersebut. Jadi mungkin di sini ada puisi yang bertemakan tentang pahlawan. Terus kemudian kita baca puisi tersebut. Kita baca, setelah selesai kita baca, kita memahami isi dan maknanya. Amanatnya, contoh amanat adalah misalnya puisi tentang kemerdekaan. Contoh amanatnya adalah kita harus mengisi kemerdekaan dengan belajar yang sungguh-sungguh. Karena sekarang sudah ada tidak menjajah, sudah tidak ada menjajah. Misalnya itu amanat. Dari sini masih bingung ya Mbak Marwa kira-kira? Anda sudah paham? Paham ya? Kalau begitu mungkin saya akhiri dulu. Setelah ini mungkin ada satu materi lagi dari Mas Imam. Materinya sama, cuma saya tag video 2 kali. Sebelum saya akhiri, kita kasih tepuk tangan dulu untuk kalian karena masih setia untuk mendengarkan saya. Terima kasih sekali. Tidak kesamaan tinggal dulu, tidak sama. Oke, kalau begitu saya akhiri. Wassalamualaikum.